Baik, sebelumnya untuk mengawali pembelajaran ini, alhamdulillah kita sampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran terkait dengan keamanan jaringan. Kita nanti hari ini untuk berfokus kepada inskripsi data dalam keamanan jaringan. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian, saya akan menjelaskan bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama tentunya ada saya sendiri, yaitu dari pertama, kemudian ada Salsabila, ada Yusuf dan juga ada Ahmad Fadli. Baik, untuk kegiatan hari ini nanti akan dijelaskan sama rekan-rekan saya mulai dari satu persatu, yaitu mungkin kepada rekan yang bertugas bisa dijelaskan. Oke, yang pertama ada yang namanya latar belakang. Dalam era digital, hampir seluruh aktivitas manusia terhubung dengan jaringan komputer, mulai dari komunikasi, transaksi keuangan, hingga penyampaian data penting di cloud. Semua proses tersebut membutuhkan perlindungan agar data tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Salah satu metode terpenting dalam menjaga keamanan data adalah enkripsi. Lalu lanjut, adanya pentingnya keamanan data. Yang pertama adalah data menjadi aset berharga dalam dunia digital. Yang kedua, ancaman cyber seperti penyadapan dan peretasan terus meningkat. Yang ketiga, diperlukan mekanisme perlindungan agar informasi tetap aman. Dan yang keempat, enkripsi berperan penting dalam memastikan keamanan data. Lalu, pengertian enkripsi. Enkripsi adalah mengubah data asli menjadi bentuk acak yang tidak dapat dibaca oleh siapapun tanpa kunci deskripsi khusus. Hanya penerima dengan kunci yang tepat yang dapat mengembalikan data tersebut semula. Dengan demikian, enkripsi mencegah akses ilegal terhadap informasi sensitif. Nah, selanjutnya enkripsi itu mempunyai tujuan 4 ya teman-teman. Yang pertama ada menjaga kerahasiaan data selama proses transmisi. Yang kedua menjamin integritas data agar tidak dimodifikasi. Yang ketiga ada mencegah penyadapan oleh pihak luar. Dan yang terakhir ada melindungi transaksi dari komunikasi digital dan komunikasi digital. Nah, jenis enkripsi itu dibedakan menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada enkripsi simetris, yaitu hanya menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Nah, enkripsi simetris ini cenderung cepat dan efisien, namun ada risikonya juga jika kunci bocor. Selanjutnya ada enkripsi asimetris, yaitu dia menggunakan dua kunci yang berbeda, publik dan privat. Nah, enkripsi asimetris ini cenderung lebih aman, namun prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini ada contoh proses enkripsi. Ketika seseorang mengirim pesan, sistem akan mengacak isi pesan tersebut menggunakan algoritma enkripsi. Pihak penerima yang memiliki kunci deskripsi dapat membuka pesan tersebut kembali. Nah, bila tidak menggunakan kunci, pesan hanya terlihat sebagai rangkaian karakter acak yang tidak bermakna. Selanjutnya akan membahas apa sih penerapan enkripsi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama seperti HTTPS atau SSL atau TLS pada situs web untuk melindungi data pengguna. Dan selanjutnya ada aplikasi pesan instan yang biasanya kita pakai seperti WhatsApp dan Signal. Lalu ada penyimpanan code dengan sistem enkripsi data otomatis dan jaringan VPN untuk mengamankan koneksi internet pribadi. Lalu kira-kira apa sih manfaat enkripsi itu? Enkripsi sendiri bisa memberikan perlindungan menyeluruh terhadap data baik saat disimpan maupun dikirim. Dengan menerapkan enkripsi, pengguna dapat mencegah kebocoran informasi sensitif, mengurangi risiko serangan cyber, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem digital yang digunakan. Lalu tantangan dan kesadaran pengguna. Tanpa kita
sadari, enkripsi itu sudah banyak digunakan. Namun, kesadaran masyarakat masih sangat rendah. Banyak pengguna yang mengabaikan keamanan digital dan menggunakan konten perlindungan. Diperlukan edukasi serta kebijakan yang mendorong penerapan enkripsi dalam setiap sistem jaringan. Oke, baik. Karena materinya sudah disampaikan oleh rekan saya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tugas hari ini, yang dimana nanti kalian secara berkelompok akan mengerjakan studi kasus, yang dimana kalian akan cari poin-poin penting dari studi kasus itu apa, kemudian tanggapan kalian terhadap studi kasus tersebut dan bagaimana, dan yang kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Dan nantinya setelah studi kasus itu sudah kalian kerjakan, kalian akan baca salah satu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari pembicaraan kelompok kalian. Nah, nantinya juga di kelompok itu kalian akan didampingi oleh rekan-rekan saya bagaimana caranya agar bisa menemukan problem itu. Mungkin langsung saja diberikan soalnya kepada teman-teman saya dan saya. Waktunya kurang lebih sekitar 5 menit ya teman-teman. Apakah soalnya sudah dikirimkan? Ya, tunggu sebentar ya. Baik, karena waktunya sudah selesai, jadi kita tunjuk salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kayaknya lebih seru kita spin dulu ya, biar misalkan. Oke, langsung saja. Apakah kelompok yang akan maju? Tinggal bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Maju salah satu. Jelaskan. Oke, mungkin bisa dijelasin kepada teman-teman di kelas poin kasusnya apa, terus apa namanya ini yang bisa dijelaskan juga dulu. Jadi di studi kasus kelompok kami ini ya, ini kan ini Rina itu poin pentingnya Rina itu nggak pakai ini datanya kurang aman si simpen di cloud itu. Jadi Rina nggak pakai enkripsi untuk simpen di cloudnya sebelum filenya diupload di cloud. Rina itu nggak mengamankan filenya di seperti kayak ada pengamanan kayak authentication dua langkah itu sama enkripsi. Lalu untuk soal dari sisi kasusnya, itu apa risiko yang muncul jika data di cloud tidak dienkripsi? Jadi risikonya itu
data kita yang kita upload di Cloud itu mungkin bisa bocor ke peretas atau enggak pihak dari penyedia cloudnya sendiri. Jadi mungkin data kita bisa tersebar ke internet yang luas karena kita kan nggak tahu siapa yang benar-benar di ini ya di diri itu mungkin ada kerentanan di cloudnya, mungkin ada apa gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana penerapan enkripsi simetris dan asimetris dapat membantu melindungi file di pimpinan cloud. Mungkin seperti yang dijelaskan Mas Yusuf tadi, kalau enkripsi simetris itu kata kunci untuk mengenkripsi dan dekripsinya itu sama. Jadi satu kata kunci untuk bisa mengenkripsi dan membuka enkripsi tersebut. Lalu untuk enkripsi asimetris itu menggunakan dua kata kunci yang berbeda. Jadi public dan private itu berbeda kata kuncinya. Jadi mungkin kalau di cloud kita bisa menggunakan kalau lebih aman pakai enkripsi asimetris. Terus juga pertanyaan selanjutnya, sejauh mana tanggung jawab pengguna dalam menjaga keamanan data pribadi di layanan daring? Jadi sejauh mana sangat jauh ya, pengguna memiliki tanggung jawab sangat besar dalam menjaga keamanan data pribadi kita sendiri. Karena layanan digital itu memang menyediakan keamanan, tapi efektivitasnya kan bergantung pada kesadaran pengguna kita dalam mengaktifkan dan memanfaatkannya. Jadi pengguna perlu kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, serta kita harus memastikan file penting dienkripsi sebelum diunggah. Jadi tanggung jawab pengguna itu sangat besar untuk menjaga keamanan data pribadi kita di internet. Seperti itu, Pak. Baik, beri tepuk tangan untuk rekan Oke, sangat bagus jawabannya terkait dengan masalah kasus ini dari poin utamanya, diskusi yang dilakukan dan tanggapan dari mereka. Baik, menuju akhir kelas. Ya, pelajaran yang dapat diambil yaitu adalah enkripsi yang kuat mencegah penyadapan dan kebocoran data. Kemudian protokol keamanan seperti HTTPS wajib diterapkan. Kemudian pengguna perlu sadar akan risiko situs atau aplikasi yang tanpa enkripsi, dan juga end-to-end encryption meningkatkan privasi digital. Baik, kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini yaitu enkripsi adalah fondasi utama dalam menjaga keamanan jaringan modern. Teknologi ini berfungsi melindungi kerahasiaan, integritas, dan keaslian data dari akses pihak yang tidak berwenang melalui proses pengubahan data menjadi bentuk kode yang sulit dibaca tanpa kunci tertentu. Enkripsi memastikan bahwa informasi sensitif tetap aman selama proses transmisi maupun penyimpanan. Setiap individu dan organisasi perlu memahami pentingnya penerapan enkripsi baik dalam komunikasi, penyimpanan data maupun transaksi digital untuk memperkuat pertahanan terhadap ancaman cyber yang semakin kompleks di masa depan. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya dan rekan saya minta maaf jika ada kekurangan dalam selama pembelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.